Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ilham Wahyudi ya. Kali ini saya akan ngebahas tentang modul administrasi infrastruktur jaringan. Ya, jadi karena pembahasan sebelumnya itu kita sudah menganalisis routing statis ya. Nah, untuk saat ini kita coba nih untuk analisa permasalahannya ya. Jadi untuk troubleshootingnya dan lain-lain. Seperti biasa kata pengantar kita skip, daftar isi, pendahuluan ya. Oke, langsung. Jadi di sini KD-nya adalah pengetahuannya adalah menganalisis permasalahan routing statis. Nah, namun untuk keterampilannya memperbaiki konfigurasi routing statis. Nah, indikatornya siswanya harus mampu nih menganalisis, mengetahui dan menangani troubleshooting yang ada pada routing statis. Nah, namun tujuannya nih ya siswa harus dapat analisis, dapat melakukan, dapat troubleshooting, konfigurasi, membenarkan dan lain-lain. Untuk alat dan bahan cukup ya kita modul dan laptop. Nah, jadi di sini yang pertama itu adalah proses dan teknik pemeriksaan pada routing statis. Nah, jadi jaringan komputer merupakan dua bahkan lebih komputer yang telah terhubung antara satu dengan yang lain, nah, serta dipakai untuk berbagi data. Adanya jaringan komputer dibangun menggunakan kombinasi dari hardware serta software. Nah, dalam pembuatan jaringan komputer adanya switch juga router memakai protokol dan algoritma supaya bisa bertukar informasi serta bisa membawa data sampai ke titik akhir sesuai keinginan. Nah, sesuai dari titik akhir kadang juga dikenal dengan host dalam jaringan yang mempunyai pengenal yang unik. Seringnya alamat IP maupun alamat media access control atau MAC address yang dipakai dalam menunjukkan sumber bahkan tujuan info transmisi. Endpoint bisa mencakup server, telepon, komputer pribadi, dan juga banyak jenis hardware dalam jaringan. Ya. Terus ada beberapa pemanfaatan pengguna protokol standar komunikasi jaringan, diantaranya yang pertama ada transmisi ya. Data yang ada di internet mudah sekali dilacak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, terutama jika tidak terproteksi dengan baik. Nah, untuk menghindari kondisi tersebut, dibutuhkan fungsi transmission yang akan bekerja secara akurat dalam melindungi keamanan dan data yang Anda unggah atau transfer. Selanjutnya ada flow control ya. Bisa dihitung dengan rumus matematika. Nah, kemungkinan besar kita akan mendapatkan angka yang fantastis ketika menghitung jumlah data yang berhasil ditransfer setiap harinya di Indonesia. Nah, agar data-data yang ditransfer tidak menumpuk, membuat lalu lintas macet, digunakan protokol pada jaringan. Nah, flow control akan membantu mengatur jalannya lalu lintas jaringan yang akan sesuai dengan jalurnya, sehingga banjir data yang tidak diinginkan tidak akan terjadi. Selanjutnya ada kontrol koneksi, yaitu pembahasan tentang kontrol koneksi atau connection control yang selalu menarik untuk dibahas karena protokol ini memiliki tiga fase. Pertama adalah penetapan koneksi yang kemudian dilanjutkan dengan fase transfer data dan terakhir menghentikan konektivitas. Ketika perangkat komputer terhubung pada jaringan internet, connection control akan melakukan tugasnya dengan baik. Saat terjadi error, kesalahan akan ditanggulangi secara bertahap. Selanjutnya ada control enter, fungsi kontrol error control jauh lebih khusus daripada connection kontrol karena ini bekerja secara real time ketika terjadi kesalahan di saat pengguna mengirimkan pesan. Nah, kontrol akan dilakukan di seluruh protokol hingga ditemukan pusat kesalahannya untuk kemudian diperbaiki. Selanjutnya ada encapsulation, merupakan proses transmisi dengan pemanfaatan suatu protokol network yang selanjutnya akan dikemas pada protokol lainnya. Nah, tidak heran jika pada prosesnya encapsulation memiliki 5 tahapan layering. Mulai dari layar utama, persiapan data, dilanjutkan dengan layar transport, network, layar data link, dan terakhir adalah layar fisikal ya. Secara sederhana encapsulation bekerja sebagai pelengkap informasi yang ditransfer bersama dengan alamat dan kode koreksi. Nah, alamat yang digunakan adalah alamat pengiriman maupun penerima pesan ya. Selanjutnya ada IP ya atau Internet Protocol. Sebuah IP address adalah produk yang menarik dari teknologi komputer modern yang dirancang untuk memungkinkan suatu komputer atau perangkat digital lainnya untuk bisa berkomunikasi dengan yang lainnya melalui internet. Nah, IP address akan memungkinkan lokasi harfiah dan miliaran perangkat digital yang terhubung ke internet untuk menunjukkan dan membedakan dari perangkat lain. Ya. Protokol IP mempunyai beberapa fungsi ya. Yang pertama itu mengidentifikasikan skema IP address atau pengelamatan di jaringan internet, melakukan pemecahan fragmentasi paket data dan menyusun ulang paket data. Nah, mengidentifikasi paket menjadi unit satuan terkecil pada transmisi data di jaringan internet. Nah, selanjutnya memindahkan data antar lapisan dan menentukan routing paket. Selanjutnya ada ICMP ya.
merupakan kependekan dari Internet Control Message Protocol. Nah, merupakan bagian dari Internet Protocol. Nah, ICMP digunakan peralatan-peralatan yang terhubung melalui jaringan internet untuk keperluan analisa jaringan. Penggunaan ICMP yang terkenal adalah ping dan threshold. Pada ping, komputer A akan mengirimkan ICMP echo request ke komputer B. Nah, komputer B akan mengirimkan balasan dari ICMP atau echo reply. Nah, komputer A akan menghitung lama waktu antara pengiriman ICMP request dengan ICMP reply. Lalu ada threshold ya. Komputer A menganalisa jalur yang dipakai untuk menuju komputer B. Nah, komputer A akan mengirim ICMP request dan hasilnya akan adalah daftar sejumlah router yang digunakan untuk mencapai B, lengkap dengan informasi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai setiap routernya. Dalam proses routing ada dua jenis pesan message yang bisa ditampilkan komputer penerima atau pengirim, yaitu yang pertama ada ICMP query message, yaitu pesan yang dihasilkan ketika mengirim paket mengirim informasi tertentu yang berkaitan dengan kondisi jaringan. Terus ada ICMP error message, yaitu pesan yang dihasilkan ketika terjadi kesalahan pada jaringan. ICMP error message sendiri terdiri dari destination uncreable, time extended, parameter problem message, response, dan redirect. Ya, di sini ada beberapa ya, ini bisa kalian baca. Terus ada TMX berikut, terus ada redirect. Nah, selanjutnya ada ARP ya, atau Address Resolution Protocol. Nah, adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengetahui alamat MAC address dari suatu perangkat dari alamat IP. Nah, ini digunakan ketika perangkat ingin berkomunikasi dengan beberapa perangkat lain di jaringan lokal, misalnya pada jaringan internet yang membutuhkan alamat fisik, dan lain-lain. Nah, paket pengiriman ARP dikirim ke alamat broadcast FFFFFF untuk siaran internet dan 2556 untuk siaran IP. Nah, ini untuk cara kerja ARP ya. Awalnya ARP melakukan pengiriman sebuah pesan yang sifatnya broadcast atau menyeluruh. Nah, isi dari pesan tersebut berupa permintaan sebuah alamat MAC address suatu host berdasarkan IP address setiap host. Nah, pesan permintaan ini dikirim secara menyeluruh ke semua host yang terhubung ke dalam jaringan. Nah, selanjutnya ada setelah pesan tersebut sampai pada host tujuan, maka host tujuan akan membalas pesan tersebut dengan sebuah pesan balasan yang berisi alamat fisik atau MAC address yang sesuai dengan alamat IP address yang diminta. Selanjutnya ini untuk permasalahannya ya. Jadi permasalahan pada routing status umumnya berkaitan dengan kekurangan atau kerugian memilih routing status dalam mengadministrasi jaringan komputer. Kekurangan routing status tersebut adalah yang pertama di sini ada metode routing status yang mengharuskan konfigurasi pada setiap router dalam jaringan sehingga membutuhkan waktu lebih lama jika ada banyak router, dan jika ada perubahan jaringan maka konfigurasi ulang membutuhkan waktu yang lama dan sangat-sangat tidak efisien ya. Selanjutnya, konfigurasi yang dilakukan secara manual oleh administrator jaringan berakibat pada risiko dan tingkat kesalahpahaman penulis konfigurasi yang tinggi. Jika salah satu jalur rute terputus atau terjadi suatu hambatan, maka rute tidak bisa mencari alternatif berikut. Nah, troubleshootingnya pada routing status merupakan proses sistematis yang diaplikasikan untuk memecahkan masalah pada routing status. Troubleshooting routing status adalah serangkaian langkah-langkah untuk menyeliminir potensi-potensi masalah atau satu persatu sebelum akhirnya ditemukan sumber masalah tersebut, yang pada dasarnya ada 3 langkah pokok dalam melakukan troubleshooting pada routing, yaitu mengisolasi masalah, troubleshooting masalah, dan solusi penyelesaian masalah. Terus selanjutnya ada teknik konfigurasi ulang routing status ya. Bisa kalian baca. Oke, baik. Mungkin untuk konfigurasi atau permasalahan troubleshooting pada routing status cukup itu aja. Jika ada yang bingung, silakan tulis di kolom komentar atau silakan chat pribadi saya. Insya Allah segera mungkin akan segera saya balas. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.